Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak ibu yang berada di kelas 4. Bagaimana kabarnya? Tentu sehat-sehat saja kan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 1 pelajaran IPA. Disimak video pembelajarannya ya nak. Masuk ke materi pengaruh gaya terhadap benda. Ayo perhatikan gambar di samping. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contoh, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm. Gerak yang sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contoh, saat bola air mineral yang kosong diinjak. Kedua, botol tersebut akan berubah bentuknya. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Yang keempat, benda yang bergerak berubah arah. Contoh, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, anak menendang bola, ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi, dan mendorong mobil. Yang kedua adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh yang lain yaitu penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contoh, ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik magnet. Yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu bola yang menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Contohnya, saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis, dan gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Masuk ke materi gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda.
Contoh penerapan gaya otot adalah yang pertama, ayam mendorong atau menarik meja. Kedua, Madi menendang bola ke arah gawang. Ketiga, sapi menarik gerobak. Yang keempat, ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan, tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau yang namanya kram otot. Di sini ibu memiliki tabel. Contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat kerajinan dari tanah liat. Manfaatnya membentuk benda-benda menjadi benda-benda seperti guci dan vas bunga. Contoh kegiatan yang kedua, melipat baju. Manfaatnya membuat baju menjadi lebih rapi. Yang ketiga, membuat kue. Manfaatnya adalah kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Selanjutnya adalah memotong kue. Manfaatnya membuat ukuran kue menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dimakan. Contoh kegiatan yang lainnya adalah mendorong meja. Manfaatnya adalah memindahkan posisi meja. Contoh kegiatan selanjutnya adalah menggendong tas. Manfaatnya membawa tas dengan mudah. Dan contoh kegiatan yang terakhir adalah mengayuh sepeda. Manfaatnya adalah menjalankan sepeda supaya bergerak dan berpindah tempat. Baik anak-anak, itulah materi penjelasan pada hari ini. Untuk tugas kalian, silakan dibuka buku tema 7 halaman 19. Di sana ada tulisan ayo berlatih, kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor yang dikerjakan adalah nomor 1 dan 3 saja. Setiap mengerjakan tugas, jangan lupa dibuat tanggal pengerjaannya ya nak. Baik, itulah yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat belajar.